Perkenalkan, nama saya Nima Dewini Istiani Murah dengan NPM 20203213121449. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, dalam kondisi apa perusahaan lebih tepat menggunakan segmentasi pasar universal. Perusahaan mungkin memilih untuk menggunakan segmentasi universal ketika produk atau layanan yang mereka tawarkan memiliki sifat atau manfaat yang merata dan relevan untuk berbagai kelompok konsumen tanpa perlu penyesuaian yang signifikan. Ini bisa terjadi jika produk atau layanan tersebut memiliki keunikan atau nilai yang dapat diterima oleh berbagai jenis pelanggan tanpa perlu memodifikasi besar-besaran. Contoh dari situasi ini mungkin termasuk produk konsumen umum seperti air minum, produk pembersih rumah tangga, atau layanan transportasi umum yang dapat dinikmati oleh berbagai segmen pasar tanpa perlu banyak variasi. Namun, penting untuk diingatkan bahwa strategi ini memiliki risiko yang mungkin kurang dapat memenuhi kebutuhan yang sangat spesifik dari segmen pasar tertentu. Perkenalkan, nama saya Angelina Alfriani dengan NPM 202032121699. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Ada 4 dasar untuk segmentasi pasar internasional: demografi, sosial ekonomi, perilaku, dan gaya hidup. Bagaimana segmentasi dilakukan berdasarkan demografi? Lengkapi jawaban Anda dengan contoh. Segmentasi pasar berdasarkan demografi melibatkan pembagian pasar berdasarkan karakteristik demografis seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, dan status perkawinan. Contoh segmentasi berdasarkan demografis bisa mencakup usia, membagi pasar berdasarkan kelompok usia, misalnya produk untuk remaja, dewasa muda, atau lansia. Contohnya pakaian trendy untuk remaja atau produk perawatan kulit anti penuaan untuk lansia. Selanjutnya, jenis kelamin. Mempertimbangkan perbedaan antara pria dan wanita dalam kebutuhan atau preferensi. Contohnya, produk perawatan rambut khusus untuk wanita atau perawatan kulit khusus untuk pria. Selanjutnya, pendidikan dan pendapatan. Membagi pasar berdasarkan tingkat pendidikan atau tingkat pendapatan. Contohnya, produk kesehatan premium yang ditargetkan pada konsumen dengan pendapatan tinggi. Selanjutnya, status perkawinan. Menyesuaikan penawaran dengan status perkawinan seperti produk untuk keluarga, lajang, atau pasangan yang baru menikah. Contohnya, paket liburan keluarga atau promosi produk pernikahan. Selanjutnya, segmentasi demografis. Membantu perusahaan menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dengan memahami kebutuhan dan karakteristik khusus dari setiap kelompok demografis tersebut. Perkenalkan, nama saya Putu Gede Respatiasa Janus dengan NIM 202032121680. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya yaitu bagaimana segmentasi dilakukan berdasarkan sosioekonomi. Lengkapi jawaban dengan contoh. Jadi jawabannya, segmentasi sosioekonomi melibatkan pengelompokan individu atau kelompok berdasarkan karakteristik sosial dan ekonomi mereka. Contohnya dalam industri perumahan ataupun properti, segmen sosioekonomi dapat dibagi menjadi kelas menengah, kelas atas, dan kelas bawah. Pada kelas menengah mungkin mencari rumah dengan fasilitas yang nyaman namun terjangkau, sementara kelas atas mungkin mencari properti atau rumah yang mewah, sedangkan kelas bawah mungkin lebih tertarik pada opsi rumah yang ekonomis. Analisis pendapatan, pekerjaan, dan tingkat pendidikan adalah faktor yang sering digunakan untuk melakukan segmentasi sosioekonomi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nima Dewini Istiani Murah dengan NPM 202032131449. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4, bagaimana segmentasi dilakukan berdasarkan perilaku. Lengkapi jawaban dengan contoh. Segmentasi perilaku adalah pengelompokan pasar berdasarkan perilaku dan pola pengambilan keputusan, seperti pembelian konsumsi, perilaku laku, dan penggunaan. Contoh segmentasi perilaku meliputi kebiasaan membeli, kebiasaan belanja, dan status pengguna. Dengan segmentasi perilaku, perusahaan dapat memahami perilaku konsumen dan menyesuaikan strategi pemasaran mereka untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen. Misalnya, perusahaan makanan dapat melakukan segmentasi perilaku dengan memperlihatkan kebiasaan makanan konsumen.
seperti vegetarian, vegan, atau penganut pola makan tertentu dan menawarkan produk yang sesuai dengan preferensi mereka. Contoh segmentasi perilaku termasuk yang pertama, kepercayaan dan loyalitas. Segmentasi pelanggan berdasarkan tingkat kepercayaan dan loyalitas mereka terhadap merek atau produk tertentu. Misalnya, pelanggan setia yang sering memilih produk yang sama. Yang kedua, pola pembelian. Pengelompokan konsumen berdasarkan frekuensi pembelian seperti pelanggan yang berbelanja secara rutin dan mereka yang hanya berbelanja saat ada diskon atau promosi khusus. Yang ketiga, respon terhadap pemasaran. Memisahkan pelanggan berdasarkan cara mereka merespon. Strategi pemasaran seperti pelanggan yang responsif terhadap diskon, iklan, online, atau program loyalitas. Yang terakhir, gaya hidup. Segmentasi berdasarkan gaya hidup dan kegiatan sehari-hari konsumen, seperti konsumen yang aktif secara versus yang lebih tertutup. Segmentasi perilaku membantu perusahaan mengarahkan strategi pemasaran. Mereka yang dengan lebih efektif menyediakan pesan yang sesuai dan menyesuaikan penawaran produk sesuai dengan kebutuhan dan preferensi kelompok tertentu. Perkenalkan, nama saya Angelin Alfriani dengan NPM 202032121699. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya, bagaimana segmentasi dilakukan dengan berdasarkan gaya hidup? Lengkapi jawaban Anda dengan contoh. Segmentasi berdasarkan gaya hidup dilakukan dengan mengelompokkan individu berdasarkan kombinasi aspek gaya hidup, kepribadian, dan demografi. Contoh segmentasi pasar berdasarkan gaya hidup adalah pasar yang peduli dengan hidup sehat dan kebiasaan berolahraga. Perusahaan peralatan olahraga umumnya menggunakan segmentasi psikografis ketika mengelompokkan pelanggan mereka ke dalam kategori orang yang peduli dengan hidup sehat dan kebiasaan berolahraga. Dengan segmentasi ini, perusahaan memastikan produknya dapat menarik perhatian konsumen yang tepat, yang memiliki kemungkinan lebih besar untuk dibeli di kemudian hari. Baik, saya Yolentiana Eka Putri dengan MPM akhir 349. Di sini saya akan menjelaskan apa kelemahan utama dalam menggunakan PDB per kapita atau GNP sebagai kriteria segmentasi negara. Jadi, salah satu kelemahan utama dalam menggunakan produk domestik bruto atau PDB per kapita atau pendapatan nasional bruto GNP sebagai kriteria segmentasi negara adalah ketidaksetaraan distribusi pendapatan. Meskipun PDB per kapita atau GNP memberikan gambaran tentang rata-rata pendapatan di suatu negara, tetapi tidak mencerminkan distribusi pendapatan di antara warganya. Jadi, contoh kelemahan ini adalah salah satu negara memiliki PDB per kapita yang tinggi, namun sebagian besar pendapatan terkonsentrasi di tangan sedikit orang atau kelompok. Ini dapat menyesatkan karena rata-rata tinggi mungkin tidak mencerminkan kondisi sebagian besar penduduk. Sebaliknya, negara dengan PDB per kapita yang lebih rendah tetapi distribusi pendapatan yang lebih merata mungkin memberikan kesejahteraan yang lebih baik lagi bagi mayoritas penduduk. Perkenalkan, nama saya Kadek Julia Priana Dewi dengan NPM 121227. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. Pertanyaannya yaitu, jelaskan kelemahan segmentasi berbasis gaya hidup. Untuk aplikasi seperti apa gaya hidup akan segmentasi tepat digunakan? Kelemahan dari segmentasi berbasis gaya hidup melibatkan generalisasi, mungkin tidak mencakup variasi individual di dalam kelompok yang sama. Orang dalam kelompok gaya hidup sama dapat memiliki preferensi dan kebutuhan yang berbeda. Segmentasi berbasis gaya hidup cocok untuk aplikasi di industri mode, kesehatan, atau pariwisata, di mana preferensi gaya hidup dapat menjadi petunjuk yang baik tentang kebutuhan dan minat konsumen. Misalnya dalam industri fashion, memahami gaya hidup target dapat membantu merancang kampanye pemasaran yang lebih relevan dan menarik. Perkenalkan, nama saya Ido Gedul Kaskara Bayu dengan NPM 202032121711. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 8. Terkadang merek lokal menggunakan positioning global atau GCCP. Jelaskan alasannya. Pendekatan merek lokal dengan positioning global GCCP dapat disebabkan oleh
beberapa alasan. Salah satu alasannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari citra merek global yang telah dibangun oleh merek tersebut di tingkat internasional. Dengan mengadopsi posisi global, merek lokal dapat mengaitkan diri dengan nilai-nilai yang dikenal secara global dan meraih keuntungan dari kepercayaan atau loyalitas yang telah dibangun oleh merek tersebut di berbagai pasar. Selain itu, GCCP dapat membantu merek lokal menghadapi persaingan di pasar global dengan cara mengikuti tren atau standar yang berlaku secara internasional. Ini dapat meningkatkan daya saing merek lokal di pasar global dan membuka peluang untuk ekspansi internasional. Sekian dari saya, terima kasih.